Sebelum si kecil mulai untuk disapi, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh orang tua sebelum memulainya. Menyapih anak sendiri merupakan salah satu fase yang harus dilakukan setelah melewati tahapan ASI eksklusif. Pada periode ini, sama seperti tahap perkembangan lainnya, dan merupakan salah satu tantangan untuk orang tua kepada anaknya. Tak heran banyak orang tua mencari cara agar proses penyapian anak bisa berjalan lebih mudah dan lancar. Menyapi sendiri juga diperlukan agar si kecil siap untuk memulai mengkonsumsi makanan padat ataupun minuman susu formula. Biasanya ada dua hal yang bisa dilakukan sebagai cara menyapih anak, yaitu cara konvensional dan baby led weaning atau BLW. Ada hal yang perlu diingat, yaitu tidak semua orang tua harus mengikuti cara yang sama untuk menyapih anaknya dengan anak orang lain. Sebab ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi dengan kondisinya nanti. Walaupun begitu, ada hal yang bisa diambil sebagai panduan para orang tua yang akan memulai mengikuti cara menyapih anak untuk pertama kalinya. Seperti misalnya, sebelum Anda mengambil pilihan untuk mensapih si kecil, ada baiknya Anda mengetahui beberapa ciri dan tanda anak yang sudah siap untuk disapih seperti: yang pertama, terlihat tidak ingin menyusu atau masih tetap rewel ketika menyusu. Jika Anda merasa anak yang masih tetap rewel walaupun sudah diberikan ASI, maka hal tersebut merupakan salah satu anak yang sudah siap untuk disapi. Hal ini biasanya dikarenakan ia yang sedang menghisap ASI bunda tidak menghisap dengan benar susu dari puting bunda. Untuk itu, jika anak bunda mengalami hal ini, maka bunda dapat bersiap untuk mensapihnya walaupun ia terlihat rewel. Yang kedua, waktu menyusu jadi lebih singkat daripada biasanya. Hal ini merupakan tanda dan ciri yang sudah jelas dan pasti kalau anak Anda harus secepatnya disapi. Anak yang menyusu dari puting bunda dalam waktu singkat menandakan bahwa ia sudah siap untuk menerima asupan makanan dari luar, tanpa bergantung lagi dengan nasi bunda. Apalagi ia akan lebih tenang kalau asupan makanan utama dan cemilannya tercukupi dengan baik. Yang ketiga, anak terlihat mudah teralihkan ketika sedang menyusu. Hal ini biasanya terjadi apabila anak bunda yang sedang menyusu dari puting bunda mudah teralihkan dari apapun. Misalnya diajak teman bermain, terganggu oleh pembicaraan orang sekitar, mudah diajak bicara, dan lain sebagainya. Jika bunda mendapatkan anak bunda yang seperti ini, maka ia sudah siap untuk disapi. Yang keempat, bermain-main dengan payudara bunda ketika sedang menyusu, seperti menarik atau menggigitnya, bahkan hanya memainkannya. Anak sering sekali menyusu dari puting bunda, tetapi bukan karena susu yang ia hisap, namun karena hanya ingin memainkannya. Bahkan ada yang lebih parah, yaitu anak suka menggigit puting bunda karena hal tertentu, misalnya sambil bermain, sambil bercanda, sambil berbicara, dan lain sebagainya. Maka hal ini perlu dicegah dengan menghentikannya memberikan ASI. Jika hal ini masih tetap dilanjutkan, maka akan berakibat buruk untuk payudara bunda. Yang kelima, hanya menyusu untuk mendapatkan rasa nyaman, seperti mengisap puting tetapi tidak sampai mengeluarkan susu. Ini merupakan ciri dan tanda anak yang terlahir yang sudah siap untuk disapi. Karena biasanya ketika masih bayi yang sering menyusu sambil tiduran, maka ketika sudah agak besar, ia lebih sering menyusu dari puting bunda untuk mendapatkan rasa nyaman untuk bisa tertidur atau bahkan hal lainnya. Hal ini ia lakukan hanya untuk memperoleh rasa nyaman tanpa menghisap susu dalam payudara bunda. Untuk itu, bunda dapat mengambil inisiatif untuk mensapinya daripada meneruskannya memberikan ASI. Proses menyapih anak sendiri umumnya bisa dilakukan ketika bayi sudah berusia 6 bulan. Usia ini merupakan usia yang direkomendasi ASI eksklusif oleh pemerintah telah selesai. Pada masa ini, anak juga sudah memasuki waktu untuk mencoba makanan padat sebagai pendamping ASI atau MPASI. Namun, bukan tidak mungkin jika bayi mendapatkan ASI hingga ia mencapai usia 2 tahun. Pemberian ASI jika anak berusia 2 tahun atau lebih disebut juga dengan extended breastfeeding. Ketika anak berusia 2 tahun, kualitas ASI pun tidak berubah seiring berjalannya waktu. Meski jumlahnya sudah berkurang, konsentrasi lemak pada ASI pun meningkat sehingga nilai kalorinya pun ikut meningkat. Hingga anak berusia 2 tahun, ASI masih bersifat menjaga kekebalan tubuh si kecil. Hal ini mampu memberikan perlindungan dari serangan berbagai macam penyakit. Namun kembali lagi,
Keputusan untuk menyapih anak adalah hal yang sifatnya pribadi antara ibu dan anak. Anda dapat memilih untuk mengikuti kemauan anak atau pilihan lainnya adalah buatlah anak mengikuti pilihan yang telah Anda buat. Itulah ciri dan tanda anak yang siap untuk disapih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.